sayang, Arena 123 kali ini akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam mesin waktu. Seru kan? Karena Arena 123 ini akan mengajak kalian untuk melihat beberapa cuplikan Arena 123 yang dibuat puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang. Makanya namanya Perjalanan Arena 123 dari masa ke masa. Arena 123 pertama kali on air tahun 1998. Lama sekali, aku baru lahir tuh. Kamu juga belum lahir kan? Oh iya ya, sudah lama sekali. Pertama kali Kak Devi ditemani oleh Kumba. Kumba adalah kuda Sumbawa. Mari kita lihat Kumba yuk. Ayo. 1, 2, 3. Teman-teman, saat ini Ruru akan mengajak kalian semua ke sekitar tahun 2001-2002 ya. Wah, berarti sudah berapa tahun yang lalu tuh ya. Sekarang, Ruru akan memperkenalkan maskot dari Arena 123 yang bernama Kumba. Kumba singkatan dari kuda Sumbawa. Kumba ini unik loh teman-teman. Kumba bisa menjadi besar dan membawa acara bersama Kak Devi. Selamat siang adik sayang, selamat siang Kumba. Selamat siang Kak Devi. Dan Kumba bisa juga menjadi kecil dan bisa juga dalam bentuk kartun. Halo teman-teman Senusantara, jumpa lagi dengan Kumba nih dalam acara Arena 123. Ini Kumba sedang berbincang-bincang bersama temannya yang bernama Yamo di Australia. Itu burung terbesar di Australia. Nah, itu dia Kak Devi dan Kak Shen dipertemukan di Australia teman-teman. Adik-adik, Kakak Shen adalah teman daripada Arena 123 yang memang dari kecil hidupnya di salah satu desa di Australia, adik-adik. Dan sudah terbiasa sekali dengan kehidupan di peternakan. Kita juga bernyanyi bersama waktu itu di Australia. Good day from Australia. So nice to see you. Lovely to meet you. Selain ke Australia juga pergi ke beberapa negara. Dari dulu nih adik-adik nih, berarti ini adalah perjalanan Arena 123 mancanegara. Adik-adik di seluruh Nusantara. Nah, teman-teman, yang berikut ini adalah cuplikan para bintang tamu Arena 123 pada masa itu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Jangan berusaha untuk menjadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Saya nomor 3 gitu. Karena yang paling kecil jadinya yang paling-paling nih tuh. Ibu saya pernah mengarang satu lagu yang ya tentunya mungkin untuk didendangkan kepada anak-anaknya. Welcome to Little English. Friends, welcome to Little English. My name is Danica and today we're gonna do some conversation. Nah, dulu ada segmen yang bernama Little English yang membawakan seorang anak yang bernama Danica. Kita lihat dulu ya cuplikannya. What day is today? Today is Sunday. Sekarang Kak Danica sudah besar loh. Ini fotonya. How are you? Kak Danica sekarang sudah bekerja di negara Paman Sam, Amerika Serikat. Kak Danica sekarang menjadi direktur di perusahaan PR ataupun public relation. Wah, salut banget nih sama Kak Danica. Sukses terus ya Kak Danica. Dari Sumatera tempatnya Jambi, merangkai kata dari lubuk. Arena 123 selalu membuat lagu-lagu untuk anak-anak. Nah, yang membuat lagunya adalah Kak Irfan Raharjanto dan liriknya dibuat oleh Kak Devi. Coba kita lihat cuplikan-cuplikan lagu Arena 123 ketika berkunjung ke daerah-daerah. Senyum bahagia, senang ku bertemu di arena suci loro. Telu, cinta pun menyatu, persahabatan indah, bersinar berpermata. Arena siji loro telu. Saksikan terus Arena 123.
jadi chef. Musisi. Aku pengen jadi dokter. Kenapa kamu pengen jadi chef, kan? Bukan aja rasa. Ingin menjadi yang lebih baik. Halo adik-adik Senusantara dan juga Ruru, bagaimana kabarnya? Wah, Ruru dalam keadaan baik-baik saja. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa episode kali ini merupakan juga episode yang kedua kilas balik mengenai perjalanan Arena 1, 2, 3 di tahun ini, adik-adik sayang. Kita akan menjawab juga pertanyaan mengenai bagaimana sih kalau Arena 1, 2, 3 berkunjung ke rumah duta besar. Kita lihat yang berikut ini. Sekarang Arena 1, 2, 3 kemasannya berbeda nih. Disesuaikan dengan era sekarang ya. Bintang tamu kita sekarang adalah para duta besar negara sahabat. Wah, keren kan? Sambil kita bergembira, bermain bersama-sama, dan sambil kita mengenal negara-negara sahabat kita. It's a flag which is kind of, we introduced this flag in 2004. 2004. This is, you see the actually 5 crosses, 4 small crosses 1, and 2, 3, 1 big 5. Yeah, one. right. So this is kind of medieval cross or flag that used in the medieval Georgia for the one of the kings by the one of the kings dynasty. Privilege to be here in my home. Okay, and my home country, as you know, is Finland. Beliau berasal dari Finlandia, seperti yang kalian tahu. So it takes about 13 hours if you fly directly from Jakarta to Helsinki. 13 hours Yeah. on the Western. We were a former protectorate of France for 80 years, so this is why French is and the second language in Tunisia. Bahwa negara Tunisia adalah negara jajahan dari negara Prancis. Jadi mereka itu bahasa keduanya adalah bahasa Prancis. Dan juga adik-adik, beliau-beliau ini di Arena 1, 2, 3 mendongeng loh untuk kalian dengan bahasa negaranya ataupun bahasa aslinya. Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Ini adalah cerita atau dongeng dari Denmark, kumpulan cerita dari Hans Christian Andersen. Konon di sebuah kerajaan ada seorang pangeran yang sangat tampan. Pangeran ini belum mendapatkan permasyuri adik-adik. Suatu malam, adik-adik, ada seorang wanita cantik yang mengetuk pintu kerajaan. Wanita ini pucat pasi dan rambutnya basah karena terkena hujan. Wanita ini meminta tempat untuk beristirahat dan menginap. Maka ratu dan raja meminta para pembantu istana untuk menyiapkan kamar untuk wanita ini. Tetapi tanpa sepengetahuan wanita tadi adik-adik, di bawah kasur ataupun ranjang tempat ia tidur, diletakkan sebutir kacang tanah. Kemudian dilapisi dengan kasur-kasur yang tebal. Keesokan harinya, raja dan ratu bertanya pada wanita itu, "Bagaimana tidurmu, Nak? Saya harus jujur katakan ini bahwa tidur saya tidak begitu nyenyak. Sepertinya ada sesuatu di bawah kasur saya yang membuat badan saya tidak nyaman ketika saya baringkan." Maka raja dan ratu pun setuju bahwa wanita ini adalah calon permasyuri anaknya. Karena ia tidak hanya cantik, tetapi mempunyai perasaan dan hati yang peka dan halus. Maka mereka pun menikah dan hidup rukun dan bahagia di kerajaannya. Kita menemukan apa yang dicari. Anak-anak dan Ruru, saya ada satu cerita. Di Malaysia kita banyak dengar cerita ini. Ini satu cerita di mana peranan antara seorang anak dan ibu. Cerita dia bermula di desa, di mana ada satu ibu dan satu anaknya yang cukup sayang
antara satu sama lain. Tapi satu hari sebab mereka ini terlalu miskin, anaknya minta kepada ibunya untuk mengembara, untuk mencari rezeki di tempat lain. Selepas anak itu mengembara, dia melalui lautan, tengah nak kapal, datangnya satu ribut taufan yang cukup kuat. Dan ribut itu telah mengenelamkan kapalnya, berenang dalam kalam kabut itu. Tapi bila lepas ribut itu, anak itu tiba ke satu tempat, dan bila dia mengembara itu tempat, dia jalan-jalan, dia terjumpa dengan satu puteri, anak raja. Dia mula suka sama suka, dan puteri itu pun suka. Dan akhir-akhir sekali mereka berkahwin. Dan bila berkahwin, dia kahwin dengan anak raja, mulalah dia jadi orang yang kaya, orang yang bernama. Dia mengundang istrinya, iaitu puteri raja, untuk mengembara ke satu negara yang lain. Dan kapal itu melalui tempat asal ibunya tinggal. Sejak dia tinggal ibunya, dia tak pernah jumpa. Tapi bila ibunya dengar kata kapal anaknya singgah di tempat itu, ibunya mula pergi jumpa. Si Tanggang tak ngaku. So, dia sudah jadi orang kaya, dia sudah jadi anak raja, istrinya puteri raja. So ibunya orang miskin. So dia tidak mau kenal, dia tidak mau menerima ibunya. Ibunya minta doa kepada Tuhan untuk menunjuk kepada si Tanggang jalan yang benar. Tiba-tiba ribut taufan datang, dan semua orang dalam kapal si Tanggang itu jadi batu. Tukar jadi batu. Dan si Tanggang itu ditukar jadi burung gagak. Jadi cerita ini menunjukkan bahawa kita harus hormati, menyayangi, dan jangan lupa kepada ibu kita. Nah, teman-teman, asik ya kita sudah melihat berbagai macam cuplikan-cuplikan yang menarik. Berikutnya, bagaimana kegiatan di belakang layar? Misalnya ini nih, latihan sebelum kita mengadakan pengambilan gambar pada hari H-nya. Banyak sekali surat-surat yang menanyakan ke Kak Devi, bagaimana sih caranya kalau sekolahnya ingin berpartisipasi dalam acara Arena 1, 2, 3. Nah, sebenarnya mudah sekali, tapi khusus untuk sekolah-sekolah yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, caranya silahkan ajukan, minta sama kepala sekolah atau guru kalian untuk mengajukan permohonan ikut berpartisipasi dalam acara Arena 1, 2, 3. Ke Arena 1, 2, 3 bisa ditujukan ke Kak Devi dan Ruru ya. Alamatnya TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta. Adik-adik sayang, berikut ini Kak Devi akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih persiapan daripada Arena 1, 2, 3 ketika mengadakan kunjungan ke sekolah. Biasanya kita melakukan beberapa kali latihan. Coba deh kita lihat yang berikut ini. Adik-adik sayang, persiapan ketika kita mengambil gambar Arena 1, 2, 3 itu cukup panjang loh. Biasanya kami datang berlatih dengan teman-teman kalian di sekolah. Setiap episodenya kita menampilkan sekolah-sekolah yang berbeda, makanya kegiatan kita cukup padat. Setiap anak pasti senang dan tidak sabar untuk menunggu kedatangan para duta besar ini adik-adik. Nah, Arena 1, 2, 3 menjembatani hal ini dan membuat persahabatan menjadi lebih indah lagi. Banyak sudah bendera-bendera mancanegara berkibar di sini adik-adik. Lambang persahabatan yang indah antara kalian semua anak-anak Indonesia dengan mancanegara. Sesuai dengan moto Arena 1, 2, 3, cintailah Indonesia tapi kenalilah dunia. Sehingga wawasan kita pun bertambah. Dengan kita mengenal satu dan lainnya, maka membuat dunia ini menjadi lebih indah lagi. Dan dengan tali persahabatan, maka kita bisa saling menghormati dan menyayangi sesama. Silakan kalian semua untuk berangkat menyaksikan acara. Datanglah Ruru.
masuk SMP terfavorit dan ngebanggain kedua orang tua. Bisa jadi diri yang lebih baik, berguna di banyak orang. Nah Ruru, berikut ini yang juga istimewa yaitu kunjungan sekolah. Biasanya kalau kunjungan sekolah bukan hanya Bapak Duta Besarnya saja yang begitu senang, antusias sekali bertemu dengan teman-teman kalian, tetapi juga adik-adik sayang adalah teman-teman kalian semua ini yang berada di sekolah begitu antusias. Coba lihat deh bagaimana serunya kita bermain dan belajar. Nah, kalau yang ini adalah bagaimana asiknya adik-adik bintang tamu Arena 123, para duta besar ini banyak loh yang ikutan main mainan tradisional rakyat Indonesia. Nah, berarti kalian juga harus bangga ya punya permainan tradisional yang seperti ini. Kita lihat yuk. Wow. Adik-adik serunya bermain, belajar, dan mengenal satu dan lainnya di Arena 123. Nah adik-adik sayang, ketika kita berkunjung ke rumah para duta besar negara sahabat ini, memang suasananya kita buat begitu nyaman dan kekeluargaan. Biasanya setelah kita masak bersama, kita akan makan juga bersama sambil ngobrol, ada juga yang sambil bernyanyi dan lain sebagainya adik-adik. Oh iya adik-adik, ada juga loh duta besar yang pintar bermain gitar dan bernyanyi, suaranya merdu sekali. Coba kita lihat yang berikut ini yuk. Nah, sekarang kita bikin yang paling mudah, adik-adik akan bisa melakukan sendiri. Apaan? Yaitu jus avocado. Kebetulan sekali. Soalnya kita ini kan lagi musim panas nih. Kalau lagi siang-siang daripada jajan, enakan bikin sendiri. Apa? Jus avocado cherry ya? Avocado cherry. Oke, gimana? Nah adik-adik sayang, ini adalah dapur Arena 123. Jadi sejak dulu memang kita sudah punya dapur Arena 123. Di dapur Arena 123 yang sekarang ini adik-adik para duta besar ini tidak canggung-canggung untuk menyingsingkan lengan bajunya dan masak bersama. Wah, asik kan? Dan ada juga loh yang menerbangkan chefnya langsung dari negaranya untuk muncul di Arena 123. Coba kita lihat yang berikut ini. Like it? Really good. Jadi dimasukkan minyak ya adik-adik. Ini adalah daun ketumbar. Ini Kak Devi nyoba makanan, so I've tried all your food. They're very, very good. Delicious. Thank you so much for having me on your show. Yeah. I enjoyed it. I think kids learned a lot, right? Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy. Nah adik-adik, biasanya nih kalau kita sudah berkunjung ke rumah duta besar, suasana begitu kekeluargaan ya. Kadang-kadang juga ketika kita makan bersama di ruang makan, di meja makan, kita juga ada yang nyanyi ya. Berikut ini kita lihat ada duta besar Fiji yang pintar bermain gitar bersama istrinya. Kita lihat nyanyi-nyanyian di Arena 123. Here you see a big piano. My daughter Christina, she plays piano, and the funny thing is some of the pieces our dog likes a lot. She sings. She can sing, yeah. Wow. Two different pieces in different kind of voice, and she Oh, tries really? it. But every time we come with a camera, she stops. Yeah. She's very commercial. Nah, adik-adik sayang, gambar ini ketika diambil setelah Christina pulang dari sekolah. Kita bisa melihat nih adik-adik, anjingnya bisa menyanyi ketika Christina bermain piano. Coba deh kita lihat, lucu sekali.
chiacchiere dau uomo tu mai dalini nerawa Wah, asiknya melihat perjalanan area 1 dari masa ke masa. Banyak tempat-tempat yang dikunjungi dan juga negara-negara yang dikunjungi. Jadi kita bisa belajar sambil bermain. Jangan lupa saksikan area 1, 2, dan 3. Dadah! Karena kau istimewa dalam daya dan gaya, asal kau jangan lupa cinta sesama. Ini kita lagi hunting sebelum syuting kita melihat dulu apa saja yang mau disyuting seperti ini. Ulang ya, apa aja ya? Bisa teman-teman tahu tidak moto daripada Arena 123? Tahu dong. Satu, dua, tiga. Jangan lupa menyaksikan. Tahan dulu, ya sekali lagi ya. Ya, oke. Nah,